Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sekarang sudah puasa hari keberapa? 13 atau 14 ya? Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sore hari ini kita sudah menginjak di episode yang ke-63 dan saya mengambil judul personal branding tanpa pencitraan. Bagaimana kita mengambil hikmah dari aktivitas puasa yang kita lakukan gitu ya, ritual puasa yang kita lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang otentik untuk kita tampilkan gitu ya di publik, dan itu menjadi personal branding kita. Baik, kenapa saya mengambil judul ini? Sebetulnya ada beberapa fenomena yang mendasari. Yang pertama adalah, kalau teman-teman ingat, tahun 2024 saya itu rajin banget bikin video-video edukasi, kan? Saya tampilkan di TikTok, saya tampilkan di IG. Tapi kemudian maksud saya adalah, tujuan saya pada saat itu adalah mengkomunikasikan apa yang terkait dengan kompetensi saya, di mana saya bisa mendeliver solusi yang applicable, gitu ya. Jadi solusinya itu enggak yang kopas buku gitu ya, tapi bagaimana mengadjust solusi itu sesuai dengan karakteristik bisnis, karakteristik organisasi, dan kemudian rencana untuk change manajemennya bagaimana gitu ya. Itu saya create di tahun 2024. Nah, kemudian yang terjadi adalah niat saya seperti itu gitu ya, tetapi yang muncul yang persepsi yang muncul di benak teman-teman yang rajin melihat video saya adalah seorang content creator. Padahal saya bukan content creator, saya ini konsultan gitu ya. Konsultan apa? Konsultan human capital, bukan content creator. Nah, setelah saya mendapatkan feedback seperti itu, maka saya stop videonya gitu ya, dan saya beralih dengan saya membuat buku, kemudian IG Live ini gitu ya. Ini belum genap 1 tahun. Kalau nggak salah bulan 4 pertama kali muncul, dan kita sudah masuk ke episode 63. Nah, itu kemudian yang kedua, saya diskusi dengan beberapa teman secara terpisah gitu ya. Ada teman yang bertanya ke saya, "Fir, lu bikin IG Live itu berapa orang yang datang?" Itu pertanyaannya. "Kalau lu bikin kayak gitu berapa orang yang datang?" Ada juga yang bertanya, "Itu nambah follower berapa orang ya? Berapa orang yang like, berapa orang yang komen?" Nah, itu yang ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Terus kemudian saya sih simpel aja jawaban saya. Ada atau tidak ada yang datang, saya tetap akan membuat IG Live gitu ya. Dan IG Live itu saya create gitu ya sebagai bentuk saya berbagi, satu. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk di mana saya menjadi pribadi yang konsisten gitu kan. Itu saya sampaikan ke teman-teman yang bertanya gitu kan. Jadi berangkat dari situlah saya mengambil, kebetulan bulan puasa saya mengambil judul ini. Baik teman-teman, ketika kita bicara personal branding, itu sebetulnya adalah bagaimana caranya. Branding itu adalah bagaimana, ini bahasa saya ya, jadi kalau teman-teman cari di definisi segala macam mungkin agak berbeda, tapi intinya ini dengan menggunakan bahasa saya. Branding itu adalah bagaimana kita menciptakan persepsi di benak orang lain, menciptakan persepsi di benak orang lain tentang siapa, tentang diri kita. Kita ini orang yang seperti apa, gitu ya. Itulah yang kita bentuk, gitu ya. Itulah yang kita tanamkan di dalam benak orang lain, dan itu yang disebut dengan branding. Sorry, barusan anjing saya dari di pangku terus dia turun. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu gitu ya, membentuk persepsi, membentuk image gitu ya, bagaimana orang melihat kita, bagaimana kita tampil di publik, bagaimana kita membangun citra profesional gitu ya, itu adalah upaya kita untuk membangun image di publik tentang diri kita gitu kan. Nah, kalau kemudian gitu ya, kalau Ramadan itu kan berarti kita mencoba untuk dari luar ke dalam gitu ya, bagaimana orang melihat kita, dan kemudian kita berperilaku seperti apa, itu yang kita tampilkan. Nah, sementara gitu ya, kalau Ramadan itu, kalau branding itu kita keluar, kalau bulan Ramadan itu sebetulnya mengajarkan kita untuk masuk ke dalam, memahami diri kita gitu ya,
memahami kondisi kita, menyadari emosi kita, atau dengan kata lain kita diajak selama bulan Ramadan dengan puasa itu kita diajak untuk berhenti sejenak, kita diajak untuk menyelam ke dalam diri kita sendiri, gitu ya. Jadi esensi dari ritual Ramadan, gitu ya, atau puasa itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran diri. Nah, kalau seperti itu, gitu ya, maka gitu ya, kalau kita bicara seperti itu, dengan kita menyadari siapa diri kita, ekspektasinya adalah kita bisa membentuk otentitas diri kita. Di branding itu bukan membuat kita sama dengan orang lain. Branding itu supaya kita stand out, gitu ya, itu kita harus tampil dengan keunikan diri kita. Jadi kalau kita postingan kita di media sosial itu sama dengan orang lain, maka itu tidak menunjukkan keunikan kita, gitu kan? Keunikan kita itu ya kita, gitu, dengan kelebihan kita, dengan kekurangan kita, gitu ya. Itu yang perlu kita tampilkan. Fenomena saat ini, gitu ya, ketika branding, ketika orang mau posting apapun, posting video, posting carousel, posting foto, segala macam, itu di dalam benak orang lain, di dalam benak sebagian besar orang adalah saya ingin terlihat bagaimana ya di mata orang. Saya ingin terlihat menjadi sosok yang seperti apa ya. Saya punya teman, dia itu kalau mau posting di media sosial, dia itu mikirnya sampai 3 hari untuk memastikan bahwa persepsi orang terhadap dia atau citra dirinya dia itu sesuai yang dia mau, gitu ya. Saya maunya terlihat sebagai seorang yang cerdas, maka dia bikin postingan cerdas dan dia menahan postingan itu 3 hari hanya untuk menelaah semua hal agar postingan itu sempurna dan bisa membangun image sesuai yang dia mau, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian gitu ya, akibatnya gitu ya, kalau orang atau kemudian gitu ya, menjadi beberapa teman saya mengatakan nggak ada salahnya loh jadi content creator, gitu ya. Emang nggak salah, gitu ya. Kalau kita mau bikin konten, menjadi content creator itu nggak salah sama sekali, gitu kan. Saya tidak menyalahkan profesi content creator, tetapi contohnya gitu ya, saya tuh suka didekati oleh para agensi. Agensi ini menghubungi saya, kemudian mengatakan, kalau teman-teman lihat carousel saya, itu kan simple ya, cuma tulisan merah, tulisan putih, ya kan, backgroundnya merah, backgroundnya putih gitu doang, gitu kan. Mereka mengatakan ke saya, Bu, kontennya, narasinya bagus, tapi tampilannya kurang menarik, gitu kan. Ibu mau nggak pakai jasa kami untuk membuat konten ibu menarik? Saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya tidak ingin menjadi konten kreator. Postingan saya itu adalah postingan konsultan, bukan konten kreator. Kalau konten kreator itu KPI-nya adalah berapa like, comment, dan follower. Saya enggak. Saya branding. Kalau saya branding, gitu ya, nanti kalau orang nggak suka dengan postingan saya, berarti dia bukan target market saya, gitu ya. Kalau orang tetap follow saya, orang memantau rekaman IG live saya, kadang-kadang datang, kadang enggak kan, gitu ya. Itu artinya adalah mereka memang menjadi target market saya, gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi gitu ya, kalau kita bicara personal branding gitu ya, itu dengan kata lain mulainya dari mana nih gitu ya. Pertama adalah kita bicara masalah bulan Ramadan, bulan puasa. Puasa itu adalah salah satu ritual gitu ya, salah satu ritual yang digunakan di berbagai belahan bumi gitu ya, di berbagai suku peradaban gitu ya, itu sudah sangat lama mengenal kata puasa, gitu ya. Puasa itu adalah salah satu ritual yang digunakan untuk membangun yang namanya kesadaran diri. Jadi, kalau kita puasanya itu hanya menahan lapar, menahan haus semata, tapi kita nggak sadar diri,
maka puasa itu akan menjadi sia-sia, dapat haus sama laparnya saja gitu ya. Terus kemudian kita hitung-hitungan gitu ya, nanti masuk surga, nanti masuk neraka gitu ya. Kalau nggak puasa nanti masuk neraka loh. Nggak gitu juga esensinya ya. Esensinya adalah bagaimana ritual puasa itu bisa membangun yang namanya kesadaran diri. Kenapa kita perlu kesadaran diri gitu ya? Karena gitu ya, misal gitu ya, kalau kita bicara bulan puasa, karena metabolisme tubuh kita ini melambat gitu ya, energi kita juga tidak full, maka kita mulailah memasuki tahap mindfulness. Kita lebih aware, lebih sadar sebetulnya apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau biasanya ngegas begitu bulan puasa, mungkin akan direm gitu ya. Atau sering kan ya, kalau bulan puasa jangan marah loh, nanti puasa kamu batal loh gitu kan. Nah, gambarannya seperti itu. Artinya kita belajar apa di dalam puasa? Kita belajar bagaimana kita mengelola emosi kita. Kita belajar bagaimana merespon pressure yang diberikan oleh lingkungan kita. Dan yang ketiga lebih penting adalah bagaimana kita belajar untuk memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita gitu ya. Bagaimana mengelola emosi, bagaimana merespon pressure dari lingkungan, dan bagaimana kita mengelola orang lain, khususnya mereka yang berbeda dengan kita gitu ya. Jadi itu semua merupakan yang namanya cerminan siapa sih atau karakter apa sih gitu ya. Karena kalau kita branding itu kita kan menampilkan karakter kita gitu ya. Nah, jadi puasa itu latihan lah gitu ya. Kemudian gitu ya, kalau kita sudah tahu itu, kita teman-teman begini. Ketika saya bicara yang namanya kesadaran diri, itu bukan sesuatu yang gampang loh. Gitu ya. Itu bukan sesuatu yang gampang untuk menjadi pribadi yang sadar diri, yang menjadi pribadi yang bergeser dari pribadi toksik menjadi pribadi yang sehat mental gitu ya. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Karena apa? Itu kalau saya mengatakan kesadaran diri itu menyakitkan buat kita gitu ya. Kesadaran itu menyakitkan. Misal selama ini kita terjebak dengan ilusi bahwa kita ini cerdas misalnya gitu ya, karena kita lulusan S2 PTN mana gitu ya. Tapi begitu kita dihadapkan pada permasalahan dan kita tidak mampu untuk menyelesaikan itu, atau ada feedback dari eksternal bahwa kita tidaklah seperti yang kita pikir, kita ini bukan apa yang kita pikir, maka disitulah yang namanya ego terusik ya. Karena kita menyentuh yang namanya belief, apa yang diyakini gitu ya, keyakinan dia. Saya tidak bicara agama. Apa yang dianggap benar itu kita koreksi dengan data, itu menyakitkan gitu ya. Tapi kalau kita tidak melalui proses-proses itu, maka kita tidak bisa menjadi pribadi yang otentik. Personal branding itu harus otentik. Kalau kita tidak melalui proses-proses yang menyakitkan, kita mustahil menjadi pribadi yang bahagia. Pribadi yang bahagia mustahil gitu ya. Kita masih akan kemerungsu gitu ya, cari validasi ke sana ke sini gitu ya. Kita akan berteman dengan orang yang bisa ngasih makan ego kita, bukan orang yang bisa menyadarkan kita karena mereka sangat menyakitkan buat kita, misalnya seperti itu ya. Jadi menyadari bahwa kita ini ternyata tidak seperti yang kita pikir, itu menyakitkan gitu ya. Nah, setelah itu gitu ya, kalau sudah kita masuk ke dalam kesadaran diri gitu ya, bahwa kita tidaklah seindah apa yang kita pikir, maka barulah kita melakukan yang namanya SWOT analysis. Kita melihat apa sih yang menjadi keunikan kita, apa sih yang menjadi kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang mesti kita perbaiki, dan bagaimana kita dengan apa yang kita miliki dan apa yang ingin kita bangun, kita membuat suatu roadmap kehidupan kita. Kita maunya misalnya setahun ke depan kita mau jadi apa nih gitu ya. Itu penting buat branding. Sebentar ya, tenggorokan saya gatel.
Ya, itu penting sekali buat branding kita. Kalau kita punya yang namanya roadmap atas kehidupan kita, gitu kan? Jadi itu kita perlu lakukan SWOT analisis. Nah, kalau kita sudah melakukan SWOT, dalam proses kita melakukan SWOT analisis inilah kemudian kita bisa merumuskan otentitas kita. Menjadi orang yang otentik itu tidak mudah. Sadar diri itu sudah menyakitkan, gitu ya. Apalagi tapi kita nggak mungkin menjadi orang yang otentik kalau kita nggak melalui fase sadar diri. Itu pintu gerbang yang pertama. Sadar diri dulu bahwa kita mungkin tidak seindah yang kita pikir, gitu kan? Kita tidak sehebat yang kita pikir. Kemudian setelah sadar diri, barulah kita mencari tahu ke dalam diri kita, siapa diri kita, nilai-nilai apa yang kita pegang, gitu ya, dan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita, bagaimana kita bisa menggunakan atau mengoptimalkan keunikan diri kita. Di dalam ilmu psikologi, setiap individu adalah unik. Nggak mungkin. Anak kembar identik pun, gitu ya, anak kembar identik pun itu sidik jarinya juga pasti berbeda. Kepribadiannya juga pasti berbeda, gitu ya. Jadi setiap individu itu unik. Itulah kenapa yang namanya kalau sudah individunya unik, maka dinamika kepribadiannya pun unik, dan bagaimana kita men-treat orang supaya dia sehat mental pun, treatmentnya pun juga menjadi unik, gitu ya. Itu dipelajari di ilmu psikologi klinis, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita mencari tahu tentang otentitas kita. Menjadi orang yang otentik itu bagaimana? Gitu ya. Kalau buat saya ada 3 batasan yang tidak boleh kita langgar. 1, terkait dengan norma sosial. Boleh kita menjadi orang otentik, tapi kita tidak boleh melanggar norma sosial. Yang kedua, itu adalah norma agama, gitu ya. Itu tidak boleh kita langgar, gitu kan. Misal gitu ya, saya otentik kemudian dia berbuat kerusakan di rumah ibadah. Nah, itu konyol tuh, gitu ya. Dulu itu pernah ada istilah kalimat, kalau mau terkenal kencingin aja tuh sumur Zam-Zam. Pernah kan ya? Dulu banget gitu ya. Artinya kalau kamu sekedar pengen viral, pengen menjadi terkenal di media sosial, melakukan hal-hal yang melanggar agama atau melanggar norma sosial, mungkin kita akan dikenal, cepat dikenal. Tapi dikenalnya itu, viralnya itu sementara aja dan dalam persepsi yang negatif. Kemudian norma agama, kemudian norma sosial, dan yang terakhir itu saya lupa ya, agama, sosial, kita tidak melanggar hukum. Yang ketiga adalah kita tidak melanggar hukum. 3 itu ya. Jadi otentitas kita yang kita tampilkan melalui personal branding itu tidak boleh melanggar 3 batasan: norma sosial, norma agama, dan hukum. Itu 3 itu ya. Jadi kalau sudah melanggar hukum, maka itu tidak otentik, gitu ya, karena mengganggu kepentingan orang lain. Nah, otentik itu juga tidak kemudian kita menjadikan media sosial itu sebagai tempat curhat. Semua yang kita kerjain 24 jam kita sampaikan di media sosial. Aduh, gue lagi gini nih, gitu ya. Itu kan mencari panggung, gitu ya. Kalau semua disampaikan dari bangun tidur sampai mau tidur disampaikan di media sosial, gitu kan. Artinya gitu ya, kita sudah tidak memiliki kontrol atau batasan bagaimana kita mengelola diri kita. Artinya juga kita orang yang sangat butuh dengan validasi. Kita itu juga tidak menghormati diri kita bahwa kita ini berharga. Sehingga kalau kita sendiri sudah sadar diri, yang self awareness tadi, dan kita tahu nilai kita, value kita, gitu ya, kita tidak akan menjadikan media sosial itu 24 jam menjadi jurnal curhat, gitu ya, jurnal curhat. Itu teman-teman ya. Nah, ketika itu gitu ya, kalau kita menjadi pribadi otentik itu orang yang punya kepribadian otentik itu tenang, gitu ya, dia nggak butuh yang namanya validasi.
saya sempat posting ya, saya tuh kadang-kadang orangnya kan cuek banget ya, gitu ya. Karena saya merasa saya otentik gitu kan. Lu suka sama gue nggak apa-apa, nggak suka sama gue juga nggak bakalan gue pikirin, gitu ya. Karena saya sepanjang saya tidak melanggar 3 batasan tadi, gitu ya, maka ketika saya menampilkan value saya posting tentang knowledge saya posting tentang apa kompetensi saya, gitu ya, sepanjang tidak melanggar 3 aturan tadi, 3 batasan tadi, ya saya sah-sah saja, gitu ya. Sehingga pertanyaan di awal tadi saya mengatakan, pertanyaan teman-teman, Firly kalau nggak ada yang datang gimana? Jelas, emang gue pikirin nggak datang juga nggak apa-apa. Gitu. Gue senang aja berbagi, ada yang menikmati syukur, nggak ada juga nggak apa-apa juga, gitu kan? Gitu kan? Jadi nggak butuh validasi, ya. Saya hanya butuh tapi dengan konsistensi, gitu ya. Konsistensi itu bukan segala macam ditayangkan di media sosial, gitu ya. Dengan konsistensi yang saya tunjukkan di dalam postingan carousel saya setiap hari loh itu. Bahkan stok untuk sampai akhir tahun 2027 itu sebentar lagi selesai, gitu ya. Paling nggak nyampe seminggu, 2-3 hari itu sudah selesai tuh, gitu ya. Jadi saya sudah hidup tenang tuh untuk posting carousel sampai tutup tahun 2027. Nah, kalau kita mau menampilkan, gitu ya. Tadi saya juga bilang postingan saya memang sengaja saya bikin simple supaya saya tidak terkesan sebagai content creator, karena saya bukan content creator. Nah, kemudian gitu ya. Jadi ketika kita bicara personal branding, maka sebaiknya yang kita tampilkan adalah otentitas kita, gitu ya. Yang kita tampilkan itu ya memang diri kita. Sementara faktanya banyak orang tidak menampilkan dirinya sendiri. Membangun citra, misal banyak nih ya, gitu ya. Rumahnya di mana, gitu ya. Oh, rumah saya menyebutkanlah salah satu perumahan elit yang terkenal, gitu kan. Rumah gue di situ tuh, gitu ya. Itu sering tuh saya temuin, gitu ya. Begitu ada satu keperluan dan saya harus ke rumahnya, ternyata rumahnya bukan di kompleks elit itu, tetapi di perkampungan yang temboknya sebelahan dengan kompleks elit itu, gitu ya. Artinya apa? Orang itu tidak nyaman untuk menampilkan fakta. Kenapa orang nggak nyaman? Nah, saya lupa di buku yang mana, gitu ya. Entah bukunya Carl Gustav Jung atau saya lupa ya, Fuad Hasan kalau nggak salah ya, eksistensialisme. Itu mengatakan bahwa kenapa orang tidak nyaman untuk menampilkan diri sendiri, karena orang takut tidak diterima oleh orang lain. Karena orang takut untuk tidak diterima oleh orang lain. Sehingga gitu ya, ketika kita menjadi pribadi yang otentik, yang kita tampilkan di personal branding, ada peluang juga untuk kita tidak disukai. Karena apa? Gitu ya. Karena orang mungkin nggak nyaman dengan kita, karena kita tampil dengan menjadi diri kita sendiri. Ada gitu ya, dan nggak apa-apa juga, kan kita tidak hadir untuk menyenangkan semua orang, gitu ya. Ya kan nggak mungkin juga kita ada di kehidupan itu dan disukai oleh semua orang. Kalau kita disukai oleh semua orang, jangan-jangan kita kehilangan nilai diri kita. Kita nggak tahu siapa diri kita. Jangan-jangan misi hidup kita hanyalah untuk menyenangkan orang lain, gitu ya. Bukan untuk memenuhi sebetulnya kita terlahir untuk melakukan apa di kehidupan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Jadi mereka berusaha untuk menampilkan sesuatu, membangun citra yang bukan dirinya sendiri. Itu banyak sekali, gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau ditanya, Firly rumahnya di mana, misal, gitu ya. Kalau saya jualan tuh sering tuh, gitu ya. Pernah saya jualan di grupnya Krakatau Steel. Kebetulan ternyata direktur utamanya itu kakak kelas saya SMP SMA, dan kebetulan beliau seangkatan dengan kakak saya, gitu kan. Kenal lagi gitu ya sama kakak saya. Oh, adiknya ini ya, biasalah ya, gitu ya. Nah, kemudian Firly rumahnya di mana Bu Firly? Oh, saya bilang salah satu perkampungan di pusat kota Surabaya yang persepsinya, citranya adalah perkampungan kumuh, gitu ya. Itu kampung halaman saya itu yang kumuh tuh. Saya santai aja bilang, oh iya saya orang Kapasari, saya bilang gitu. Sorry ya, anjing saya gonggong. Nah, saya bilang saya orang Kapasari nyaman-nyaman aja gitu ya, walaupun
dalam beberapa kesempatan suka dijadiin bercandaan atau dibully. Saya sih ketawa-ketawa aja gitu ya. Saya ya mau diapain, memang faktanya demikian gitu ya. Jadi ketika kita sudah menerima diri kita dengan yang nggak enak-enaknya, dengan yang nggak indah-indahnya gitu ya, artinya kita memang sudah sadar diri dan kita baru bisa membentuk yang namanya otentik, menjadi pribadi yang otentik. Bagaimana formula untuk menjadi pribadi yang otentik? Selain kita sudah memasuki gerbang pertama yaitu kesadaran diri, maka yaitu kita melakukan yang namanya SWOT analisis atas diri kita. Itu pertanyaan kehidupan. Apa yang kita bisa, jadi kita kenal diri kita dan kita bertanya, apa sih kita, ngapain sih kita hidup? Buat apa saya harus menjalani kehidupan, buat apa saya bekerja dengan profesi ini dan sebagainya. Contoh sederhananya, ada kisah tentang tukang kunci yang bekerja memperbaiki pintu-pintu gitu ya, kunci pintu-pintu di hotel. Kalau orang tidak memahami dirinya, dia akan mengatakan bahwa kenapa sih kamu jadi tukang kunci gitu ya. Iya, soalnya saya mau membetulkan atau menservis atau mereparasi kunci pintu gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah paham tentang kenapa dia bekerja, maka jawabannya akan mengatakan, iya, saya sedang menciptakan rasa aman buat para penghuni supaya mereka hidup tenang pada saat mereka berada di dalam hotel itu. Itu sudah jawaban yang berbeda gitu ya. Jadi melalui kesadaran diri dan memahami kita ini lahir untuk apa, mau menjalankan apa dalam kehidupan gitu ya. Itu pertanyaan, itu fundamental kalau kita mau bahagia. Tetapi faktanya memang sebagian besar dari kita akan kesulitan mencari jawaban itu sampai ajal tiba. Betapa banyak orang yang wafat dalam kondisi tidak bahagia gitu ya. Kenapa? Tarik lagi, nggak sadar diri, belum punya self awareness. Kenapa nggak punya self awareness? Karena tidak mau mengalami fase menyakitkan pada saat kita menghadapi diri kita ternyata bukanlah siapa-siapa dan bukanlah somebody gitu kan. Nah, sering saya bilang, ini istilah saya, mohon maaf kalau dirasa kurang tepat gitu ya, tapi saya mengatakan, wes talah, udahlah, nggak usah daki-daki kemelinti gitu ya tentang saya harus mengubah orang lain. Tunggu dulu, tunggu dulu. Karena kita mau mengubah orang lain, nggak usah ngotot untuk keluar, tetapi kita lari ke dalam diri kita dan kita mengubah diri kita sendiri dulu, yang melalui proses menyakitkan itu. Kalau diri kita sudah berubah, kalau kita memang menjadi baik dari dalam, bukan untuk citra sosial di media sosial gitu ya, otomatis orang lain juga akan melihat dan akan ngikut gitu. Dan nggak apa-apa juga kalau ternyata di masa lalu kita menjadi pribadi yang toksik, menjadi pribadi yang konyol gitu ya. Ya nggak apa-apa, kan lucu ya, buat ketawa-ketawa aja gitu kan. Betapa bahagianya kita kalau bisa menertawakan diri sendiri gitu teman-teman ya, menjadi otentik. Nah, kemudian kalau dari puasa, gimana sih puasa itu bisa melatih otentitas atau melatih kekuatan di dalam diri kita gitu ya. Karena puasa ini kan kalau menurut saya adalah hubungan personal kita dengan Tuhan gitu ya. Kan nggak pernah tahu ya, waktu wudhu minum dikit kek gitu ya, kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Siapa yang bisa menjamin gitu kan untuk kita tidak istilah Jawanya moken gitu ya, diam-diam kita neguk air satu tegukan atau 2 tegukan. Nah, kita nggak pernah tahu itu. Jadi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Artinya melalui puasa kita itu sedang melatih untuk jujur pada diri sendiri, tidak membohongi diri sendiri gitu ya. Jujur pada diri sendiri itu yang kita latih gitu ya. Kemudian apa? Kita membangun yang namanya kontrol diri dari dalam. Kalau istilah di psikologi gitu ya, ada yang namanya locus of control. Ada 2, ada dari internal, ada dari eksternal. Dari eksternal itu misalnya gitu ya, orang berbuat baik karena apa? Maaf sekali lagi, karena dia mengharapkan balasan.
Orang berbuat baik karena apa? Hitung-hitungan pahala. Hitung-hitungan pahala gitu ya. Orang berbuat baik karena apa? Iya, karena gue pengen masuk surga misalnya gitu kan. Kalau gue nggak baik berarti kan dia baik karena hal di luar dirinya gitu ya. Atau mungkin iya karena bapakku misalnya, oh iya karena keluarga saya itu terkenal di society, di masyarakat gitu ya, di lingkungan kami itu adalah orang baik gitu ya, jadi saya harus ikut banyak kegiatan sosial untuk menunjukkan bahwa kami adalah keluarga yang satu rombongan satu klub yang baik gitu kan. Nah, itu adalah external locus of control gitu ya, kita tampilkan di media sosial gitu ya. Itu bisa membuat diskrepansi, yang kita tampilkan belum tentu diri kita. Tapi kalau internal locus of control adalah kita menjadi baik ya karena kita baik gitu ya. Kita nggak jahat sama orang lain, kita jujur ya karena kita jujur, bukan karena kita mengharap balasan. Tapi kita, kalau bahasa saya sekali lagi, internal locus of control itu adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita. Bagaimana kita memperlakukan diri kita. Misal, saya nggak korupsi. Saya nggak korupsi bukan karena saya takut terkena hukuman atau OTT dari KPK misalnya. Gitu. Saya nggak mau korupsi, nanti saya masuk penjara, diadili segala macam. Itu external locus of control. Tapi kalau internal locus of control itu akan mengatakan saya tidak korupsi. Kenapa kamu tidak korupsi? Saya kok nggak tega ya membiarkan diri saya melakukan hal yang hina dengan mengambil hak orang lain. Saya kok nggak tega ya. Jadi kita bisa keluar dari diri kita dan kemudian kita melihat diri kita berbuat baik atau enggak. Kalau kita melakukan hal buruk terus kita ngelihat diri kita, kayak nggak tega deh, kok kamu jadi jahat, aduh kayak nggak tega deh gitu ya. Saya melakukan hal-hal buruk pada orang lain, pada merugikan orang lain, kayak saya nggak tega deh membiarkan diri saya sehina itu untuk berbuat buruk pada orang lain. Itu internal gitu ya. Dan ketika kita bicara personal branding gitu ya, konsistensi itu dibentuk, semuanya itu dibentuk didrive oleh internal. Kalau eksternal capek loh gitu ya. Bahasa istilah personality, kepribadian itu kan berangkat dari bahasa Latin, berangkat dari kata dasar persona. Persona itu adalah topeng. Persona itu adalah topeng. Behavior kita di satu konteks sosial itu adalah perpaduan dari diri kita dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan. Kalau kita bicara apa yang diharapkan oleh lingkungan, tentu semua yang positif-positif dong. Gitu ya, yang bagus-bagus lah yang diharapkan oleh orang lain gitu ya, oleh lingkungan kita. Nah, kalau seandainya kita masih negatif, external locus of control-nya ya society itu, lingkungan kita itu. Gitu ya. Tapi kalau seandainya itu kita sudah membangun menjadi pribadi yang baik, itu kan udah matching. Jadi melakukan personal branding itu sudah nggak ada beban, sama sekali nggak ada beban, gitu ya. Saya ngambil contoh, sorry ya sekali lagi saya lah, karena saya ditanya orang, Firly kok tahan banget ya sampai 63 episode. Firly kalau nggak ada yang datang gimana? Semua teman-teman saya tuh bertanya, nambah follower nggak? Gitu ya, enggak, gitu. Malah turun, biarin aja, gitu kan, biarin aja follower turun, nggak apa juga, berarti mereka bukan target market saya bilang gitu kan. Kalau nggak suka dengan konten-konten saya, berarti mereka bukan target market saya, dan nggak apa-apa juga, gitu ya, karena yang suka sama saya, yang suka dengan postingan saya itu berarti memang punya minat dengan OD, dengan human capital, begitu, gitu ya. Dan mungkin mereka menjadi target market saya, seperti Bapak Ibu yang datang pada sore ini ya, siapa tahu jadi klien saya ya. Oke, baik. Kembali lagi otentik ya. Kemudian puasa juga gitu ya. Tadi itu kan yang pertama adalah puasa melatih integritas gitu ya. Melatih integritas, memegang kita punya internal locus of control gitu ya. Kemudian membentuk karakter gitu ya. Membentuk karakter karena kita locus of controlnya terbentuk dan itu menjadi
diinternalisasikan oleh diri kita, maka kita punya karakter yang Anda kebayang bisa dipercaya, gitu ya. Karena yang diomongin pasti yang ditampilkan di publik di depan orang lain ya pasti yang dikerjain di belakang, gitu ya. Jadi itu akan membentuk trust orang lain, gitu ya. Trust orang lain terhadap kita tanpa effort loh. Kalau kita memang baik kan kita nggak ribet, gitu kan. Jadi nggak butuh validasi, kita baik karena kita nggak butuh validasi, itu kan nggak, itu sudah effortless kalau buat saya. Tapi kalau kita bukan pribadi yang demikian dan kita ingin menampilkan citra yang positif, itu capek loh. Orang berapa lama untuk pakai topeng, gitu ya. Karena tadi behavior adalah fungsi dari kepribadian dan dari tuntutan di lingkungan. Behavior apa itu yang kita tampilkan, kan capek ya pakai topeng terus menerus, apalagi kalau topengnya tebal gitu ya. Oke, kemudian puasa juga melatih yang namanya konsistensi. Personal branding itu, gitu ya. Saya baru belajar personal branding ini juga baru-baru kok, gitu ya. Dulu-dulu itu saya tergolong orang yang sangat cuek, gitu ya. Lu suka sama gue, nggak suka, ngapain juga branding gitu kan. Toh klien-klien saya repeat order, gitu ya. Toh rekomendasi, gitu ya. Jadi agak-agak songong lah, gitu ya. Jadi ketika saya sadar bahwa oh ternyata kita di dunia media sosial seperti sekarang, mau nggak mau kita nggak bisa kalau kita hanya berbasis kepada oh ya kita bisa kerja, kita bisa deliver solusi, nggak bisa. Tapi kita harus mengkomunikasikan itu, gitu ya. Saya baru belajar juga, lebih tepatnya lagi sejak tahun kemarin lah, gitu ya. Nah, ketika kita bicara personal branding, saya ingat banget guru saya, Mas Dodi, gitu ya, itu mengatakan bahwa personal branding itu tidak meng-create sales, tidak menjamin untuk munculnya sales hari ini. Personal branding itu adalah upaya kita membentuk persepsi di pikiran bawah sadar orang lain tentang diri kita. Apakah tentang kompetensi kita, apakah tentang karakter kita, gitu ya. Dan itu pekerjaan sepanjang masa. Tidak menjamin bahwa kita posting, cekrek, kemudian memunculkan sales, penjualan. Enggak, gitu ya. Tetapi dengan kita yang namanya konsisten muncul setiap hari, maka di pikiran bawah sadar orang lain suatu saat kalau mereka butuh jasa kita, gitu ya. Kalau di saya kan saya jualan konsultan ya, konsultansi human capital. Kalau di saya, ketika saya setiap hari posting mengenai organisasi, mengenai leadership, mengenai people development, gitu ya. Ya untungnya HC itu people development, organization development itu spektrumnya agak luas, gitu ya. Kalau teman saya yang mindfulness itu, gue ngomong apa lagi Fir, gitu ya, gue seminggu sekali aja deh, gitu. Kalau lu luas sih nggak bisa ngomong seminggu 2 kali, gitu. Nah, ketika itu saya buat setiap hari, itu membuat di pikiran bawah sadar orang yang membaca atau melihat atau berteman atau follow apapun dengan saya di media sosial itu adalah suatu saat kalau mereka butuh konsultan yang mau membenahi sistem pengelolaan human capital di organisasi, maka saya yang sudah ada di dalam pikiran bawah sadar mereka. Ya, jadi personal branding itu bukan pekerjaan pendek sepanjang masa kalau bahasa saya, gitu ya. Karena kita membentuk persepsi di pikiran bawah sadar orang lain tentang diri kita. Kebayang nggak kalau topeng kita tebal? Sanggup nggak kita sepanjang masa menggunakan topeng? Betapa emosi kita akan terkuras. Sanggup nggak kita yang mungkin nggak kompeten kemudian kita menampilkan sebagai sosok yang luar biasa di dalam konten-konten kita padahal kita bukan seperti itu, gitu ya. Dan itu dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang terjadi? Secara emosional kita pasti decline. Mungkin kesehatan mental kita juga bisa terganggu ya, karena kalau kita bicara branding itu kan sepanjang masa, ya. Jadi memang harus menjadi pribadi yang otentik, gitu kan? Karena ini adalah pekerjaan sepanjang masa. Puasa
itu adalah latihan kita selama 30 hari berpuasa. Itu adalah latihan kita untuk melalui suatu fase yang kita sebut dengan konsistensi, gitu ya. Karena personal branding harus konsisten, gitu ya. Nggak boleh putus. Itulah alasan saya juga, saya berusaha, gitu ya, untuk IG Live ini terus muncul, gitu ya. Karena kan ada teman yang mengatakan kalau lu nggak punya modal yang cukup, gitu ya, nggak bisa bayar yang membuat iklan setiap hari, gitu ya, ya udah personal branding aja setiap hari, gitu ya. Ya itu butuh yang namanya keuletan. Dengan post ini di saya ya teman-teman ya, mohon maaf kalau berbeda. Di saya sendiri, kenapa saya posting setiap hari, kenapa saya IG Live setiap minggu, gitu ya, itu kan sebagai bentuk nilai saya bahwa saya adalah pribadi yang konsisten, saya pribadi yang ulet, gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan. IG Live sampai 63 itu nggak mudah loh, gitu ya, buat orang yang pakai topeng. Kalau dia bukan orang yang seperti itu, gitu ya, yang pengen kelihatan ini, gitu ya, padahal dia bukan orang seperti. Tapi buat orang yang memang apa adanya, gitu ya. Kalau teman-teman lihat IG Live saya itu kan apa adanya ya, itu ya saya santai-santai aja, nggak ada yang datang juga saya tetap upload rekamannya, gitu ya, nggak butuh validasi juga. Dan itu kenapa kok sampai segitunya, saya tuh sampai sering ada beberapa temen, gitu ya, psikolog juga bilang, Firly itu aneh, kenapa? Iya, karena dia nggak butuh validasi. Nah, saya kok aneh gitu, itu justru secara psikologis itu sehat banget, gitu ya, selama kita tidak melanggar 3 aturan tadi. Apa tadi? Hukum, agama, dan norma sosial, gitu ya. Maka menjadi diri sendiri itu sah-sah saja, apapun bentuknya, karena apapun keunikan kita yang kita tampilkan di media sosial, maka itu adalah sah-sah saja. Oke. Baik, jadi kalau sekarang jam berapa sih? Oh, 42. Maaf ya. Firly itu kalau ngomong memang ya, gitu ya. Kadang-kadang saya kalau ngajar di kelas harus diingatkan. Baik, saya coba untuk rangkum. Pertama adalah ketika kita bicara personal branding, itu adalah kita bicara mengenai bagaimana persepsi di pikiran bawah sadar orang tentang diri kita. Kita menanamkan di pikiran bawah sadar orang tentang diri kita, gitu ya. Bagaimana kita ingin dilihat dan sebagainya. Karena kita mau menampilkan diri kita, maka kita harus menjadi pribadi yang otentik. Menjadi pribadi yang otentik itu tidak mudah. Karena apa? Tadi gerbang pertama itu selalu menyakitkan. Gerbang pertama itu adalah kesadaran diri. Dan itu nggak bisa kalau cuma datang ke kelas, habis itu pulang dari kelas, oh iya saya sudah belajar dapat sertifikasi mengenai kesadaran diri. Nggak gitu juga ceritanya, gitu ya. Kesadaran diri itu menyakitkan ketika kita harus menemui diri kita yang tidak indah, ketika kita harus menemui diri kita yang penuh luka-luka, trauma, luka batin. Itu tidak menyenangkan, gitu ya. Itu tidak menyenangkan, justru itu sangat menyakitkan. Salah satu hal yang bisa dipakai untuk teman-teman kalau seandainya ingin gimana sih caranya supaya saya mau berubah, tapi saya gimana caranya? Saya sarankan teman-teman pergi ke hipnoterapis, gitu ya, yang sertifikat ya, jangan yang abal-abal ya, yang betul-betul bagus, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pergi ke hipnoterapis itu bisa tuh, gitu ya. Saya pernah teman saya di satu tim bikin masalah di kerjaan, saya malu banget sama klien, gitu ya, walaupun saya perbaiki tapi kan saya malu. Sementara malu itu frekuensi yang paling rendah, dan saya tahu itu frekuensi energi yang paling bawah. Kalau saya tetap maintain di dalam tubuh saya, di dalam diri saya, maka itu akan menghambat banyak aspek. Maka saya pergi ke hipnoterapis, gitu ya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan diri sendiri supaya nggak malu, gitu ya. Nah, begitu saya sudah hipnoterapis, apa yang terjadi, gitu ya? Klien ini sudah setahun lebih sama saya dan masih rutin, gitu ya, menggunakan jasa saya, gitu. Jadi, oh ternyata ya itu ya. Jadi ke hipnoterapis supaya bisa bertemu dengan diri sendiri, supaya bisa menerima trauma luka batin kita, gitu ya, bahwa kita nggak sempurna, nggak apa-apa juga, gitu kan. Hal yang paling indah adalah menertawakan diri sendiri, gitu ya, kebodohan dan
aneka macam ketoksikan kita di masa lalu bisa kita tertawakan. Baik, kemudian gitu ya, melalui puasa kita bisa apa? Kita masuk ke dalam diri kita ya, supaya apa? Kita punya self awareness. Begitu kita sudah punya self awareness, maka kita merumuskan otentitas kita melalui SWOT analisis ya terhadap diri kita sendiri gitu ya. Dan itu bisa kita dapat, dan kalau kita sudah dapat otentitas itu, maka itulah yang kita angkat menjadi brand kita di market gitu ya, dalam proses personal branding. Nah, puasa sendiri sebetulnya melatih kita untuk apa? Satu, integritas. Kita jujur pada diri sendiri gitu ya. Puasa itu latihan kita. Dua, self control. Bagaimana kita jujur dan bagaimana kita punya internal locus of control yang tadi ya, dari dalam sendiri. Dan yang ketiga adalah konsistensi perilaku kita, karena puasa itu 30 hari. So teman-teman, hari ini personal brandingnya dari pencitraan atau dari karakter yang asli gitu ya, patut kita pertanyakan gitu ya. Karena kalau Anda masih menggunakan topeng dalam personal branding, maka ingat bahwa personal branding itu adalah proses yang sangat panjang, dan itu akan melelahkan dan bisa menguras emosi Anda gitu ya. Jadi lebih baik berdamai dengan diri sendiri, pergi ke ahlinya, temuin diri sendiri, bangun otentitas, barulah kita membangun branding supaya kita tidak lelah melalui suatu proses yang journey yang sangat panjang dan tidak ada batasnya. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oh ya, hari Kamis minggu depan saya ada agenda di luar kota di Semarang gitu ya. Agendanya sih sebetulnya sampai jam 12 siang gitu ya, tapi saya kurang tahu gitu ya sama panitia apakah dibelikan tiket transportasi siang ataukah sore ataukah malam gitu ya. Dan ya biasalah kalau ada acara seminar kan kita perlu networking segala macam gitu ya. Jadi kalau seandainya hari Kamis itu tidak memungkinkan untuk saya IG Live, maka saya sampaikan sekarang, nanti saya informasikan lebih lanjut. Tapi saya usahakan tetap konsisten untuk sharing di dalam IG Live. Semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat, dan mari kita bahagia bersama supaya kita bisa personal branding dengan menjadi pribadi yang otentik ya. Bahagia dulu gitu ya, baru branding. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Thank you.